ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Saito di sini. Pada kesempatan kali ini Saito akan membahas anime isekai lagi berjudul Gate. Bercerita tentang sebuah gerbang yang menghubungkan antara bumi dengan isekai tiba-tiba muncul di daerah Ginza. Namun di awal kemunculan gerbang tersebut malah membawa malapetaka bagi masyarakat di sana. Seperti apa kisahnya? Sebelum lanjut, saya mengingatkan pada kalian semua untuk klik subscribe jika kalian menyukai konten saya. Tekan subscribe ya. Sudah? Kalau sudah, langsung saja. Inilah alur cerita anime Gate Season 1 versi Saito Anime. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。 Di suatu hari saat sedang berlangsungnya pameran komik indie di Ginza, tiba-tiba sebuah gerbang misterius muncul di tengah kota. Tak disangka dari dalam gerbang itu muncul beberapa monster dan berbagai pasukan tempur menyerang kerumunan warga yang kebetulan berada di sana. Sontak kekacauan mulai terjadi di tempat itu dan menewaskan banyak warga Ginza. Kemudian terlihat seorang otaku berusia 33 tahun bernama Itami Yoji yang merupakan tentara Jepang ikut serta membantu proses evakuasi warga di sana. Setelah proses evakuasi berhasil dilakukan dengan mengungsikan para warga ke sebuah istana, akhirnya pasukan militer Jepang datang dan mulai menghabisi pasukan dari dunia lain dengan sangat mudah. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Itami diberikan sebuah penghargaan atas kontribusinya dalam membantu proses evakuasi para warga Ginza sebelumnya. Kemudian pemerintah Jepang membuat sebuah rencana dengan mengirimkan pasukan khusus yang bernama JSDF untuk melakukan ekspedisi wilayah di balik gerbang. 3 bulan telah berlalu. Akhirnya pasukan JSDF yang dipimpin Komandan Hazama mulai menjalankan misinya melakukan ekspedisi tersebut. Kemudian di tempat lain dalam kekaisaran dunia itu, terlihat sang kaisar bernama Mol sedang mengadakan rapat dengan para petinggi di sana. Di mana kekalahan telak yang telah mereka alami sebelumnya di Ginza membuat 60% dari kekuatan militer kekaisaran harus musnah. Akhirnya sang kaisar meminta bantuan aliansi dari negara lain untuk menyerang JSDF. Lalu beberapa hari setelahnya, pasukan aliansi dari kekaisaran pun mulai menyerang Bukit Arnus, tempat pasukan JSDF mendirikan markasnya. Walaupun pasukan aliansi berjumlah kurang lebih 300.000 orang, mereka tidak mampu melawan pasukan JSDF di sana. Perbedaan persenjataan yang sangat mencolok antar keduanya membuat pasukan JSDF dengan sangat mudah membantai pasukan aliansi kekaisaran yang datang menyerang mereka. Kemudian di sini terkuak fakta bahwa ternyata maksud dari Kaisar Mol meminta bantuan aliansi untuk menyerang JSDF sebenarnya adalah untuk memusnahkan kekuatan militer mereka, di mana sang kaisar sendiri merasa khawatir akan terjadi pemberontakan dari para aliansi mengingat kekaisaran sendiri telah kehilangan 60% kekuatan militernya. Sementara di markas JSDF, Itami ditugaskan memimpin tim 3 untuk melakukan perjalanan mempelajari kehidupan yang ada di dunia tersebut. Kemudian dari sinilah dimulai misi pengintaian mereka dengan mengunjungi salah satu desa kecil bernama Koda. Setelah berinteraksi dan memperkenalkan diri dengan para penduduk desa di sana, tim Itami melanjutkan perjalanan mereka.
Namun di tengah perjalanan mereka melihat seekor naga yang tengah membakar sebuah hutan menjadi lautan api di sana. Setelah si naga pergi dan keadaan hutan sudah padam akibat hujan, tim Itami pun mulai mengecek kondisi hutan tersebut. Terlihat ada sebuah desa di tengah hutan sana, di mana sepertinya para penduduk di sana tak selamat akibat serangan naga api sebelumnya. Kemudian Itami tanpa sengaja menemukan seorang elf yang masih hidup terkapar di dalam sebuah sumur. Lalu diketahui nama elf tersebut adalah Tuka. Mengetahui adanya naga api yang mungkin akan membahayakan para penduduk desa Koda, Itami memutuskan kembali ke desa Koda untuk memperingatkan para penduduk desa dan membantu mereka mengungsi ke kota terdekat. Kemudian di tengah perjalanan, kelompok mereka bertemu dengan utusan Dewa Kematian bernama Rory Mercury. Terlihat di sini Rory sangat menyukai Itami dan memutuskan untuk ikut dalam perjalanan mereka. Setelah berhari-hari melalui perjalanan yang melelahkan, kelompok Itami malah bertemu dengan naga api dan mulai menyerang mereka semua. Dengan sangat terpaksa mereka harus menghadapi amukan naga api di sana. Namun dengan bantuan Rory, kelompok Itami berhasil mengusir naga api tersebut pergi dari tempat itu. Setelah kejadian itu, kelompok Itami berpisah dengan para penduduk desa dan membawa sebagian pengungsi yang telah kehilangan tempat tinggalnya ke markas JSDF, termasuk Lele dan gurunya yang seorang penyihir. Beberapa hari setelahnya, Rory, Lele, dan Tuka yang melihat bangkai naga dari sisa-sisa pertempuran di Bukit Arnus sebelumnya mulai memungut sisiknya yang dikenal memiliki nilai jual yang tinggi di pasaran. Itami yang tertarik dengan hal itu memutuskan pergi bersama mereka bertiga dan timnya menuju kota Italika untuk menjual sisik naga tersebut. Di kota Italika sendiri nampaknya terjadi kekacauan akibat serangan bandit yang ingin menguasai kota tersebut. Di sini terkuak fakta bahwa para bandit ini adalah sisa pasukan aliansi yang sebelumnya berperang di Bukit Arnus. Di sini juga terlihat putri kaisar Mol bernama Pinya yang memiliki niat datang ke Italika untuk memantau Bukit Arnus harus terjebak dalam perang dan terpaksa melawan para bandit di sana. Akhirnya kelompok Itami sampai di Italika. Kemudian Itami, Rory, Tuka, dan Lele masuk ke dalam kota tersebut, sementara timnya berjaga di luar sana untuk memantau situasi. Di Italika sendiri, mereka bertemu dengan Putri Pinya yang berada di sana. Karena kekacauan yang terjadi di kota Italika, Itami memutuskan untuk membantu Putri Pinya melawan para bandit. Di sini kelompok Itami ditugaskan untuk menjaga gerbang selatan di kota. Terlihat sang putri berniat menjadikan kelompok Itami sebagai tumbal penyerangan para bandit, di mana gerbang selatan merupakan target utama penyerangan para bandit sebelumnya. Di malam harinya saat penyerangan berlangsung, bukannya menyerang bagian selatan, para bandit itu justru menyerang bagian utara tempat kelompok Putri Pinya berada. Kemudian diketahui sebelumnya, bandit yang mengintai gerbang selatan melihat kelompok Itami justru mengubah arah serangan mereka ke gerbang bagian utara. Setelah pertarungan selama semalaman, kelompok Putri Pinya mulai terdesak oleh serangan para bandit. Kemudian di tengah keputusasaan, bala bantuan dari pasukan JSDF datang dan membersihkan semua bandit di sana. Nampaknya sebelumnya Itami meminta bantuan dari markas pusat untuk membantu mereka melawan para bandit di Italika. Akhirnya kota Italika bisa diselamatkan dari kekacauan. Di sini Putri Pinya yang sadar akan kekuatan dari pasukan JSDF yang tak mungkin dilawan oleh kekaisaran, mulai membuat perjanjian damai dan menjalin hubungan persahabatan dengan pasukan JSDF. Kemudian karena Itami menerima panggilan dari parlemen, ia lalu memutuskan kembali ke markas bersama kelompoknya.
Namun di tengah perjalanan mereka dicegat oleh kelompok putri Pinya yang tak mengetahui tentang perjanjian damai dengan sang putri sebelumnya. Di mana di sini mereka malah menangkap Itami sebagai tahanan dan membawanya ke Italika. Kelompok Itami yang sebelumnya kabur mulai membuat rencana menyusup ke Italika untuk menyelamatkan komandannya. Sementara itu di Italika, Putri Pinya sangat marah saat mengetahui pasukannya menjadikan Itami sebagai tahanan. Di mana sang putri khawatir hal ini bisa dijadikan sebagai alasan pasukan JSDF untuk menggulingkan kekaisaran. Lalu ia meminta Boze sebagai komandan pasukannya bertanggung jawab dengan meminta maaf pada Itami menggunakan tubuhnya. Di sisi lain, kelompok Itami telah berhasil menyusup dan masuk ke tempat Itami. Namun mereka dibuat terkejut karena Itami malah enak-enakan di sana. Kemudian Bozes yang sebelumnya diminta Putri Pinya bertanggung jawab atas kesalahannya mulai masuk ke kamar Itami. Namun di sini ia malah diabaikan dan mengulangi kesalahannya lagi dengan menampar Itami. Setelahnya Putri Pinya tambah ketakutan atas kejadian itu dan memutuskan ikut pergi ke markas JSDF bersama Itami untuk meminta maaf secara langsung. Akhirnya mereka berangkat menuju markas JSDF di Bukit Arnus. Di sini sang putri disambut dengan baik dan mulai mengutarakan niatnya pada Hazama sebagai pemimpin di sana dengan bantuan Lele sebagai perantara. Kemudian JSDF juga berencana mengenalkan penduduk dunia itu kepada Jepang dan seluruh dunia, di mana Itami akan membawa Tuka, Rory, Lele, Bozas, dan sang putri pergi menghadiri rapat parlemen di Jepang. Singkat cerita, saat keluar dari gerbang, Itami dan timnya disambut oleh Komakado yang akan mengawal dirinya selama berada di Jepang, di mana diketahui banyak negara yang mengincar penduduk dari dunia lain tersebut, mengingat para penduduk tersebut bisa dijadikan alat negosiasi untuk mendapatkan sumber daya di dunia di balik gerbang. Kemudian mereka semua tiba di gedung parlemen dan mulai mengikuti jalannya rapat di sana. Di sini terlihat anggota parlemen berusaha menyudutkan JSDF atas beberapa kesalahan yang dilakukannya selama misi di dunia lain tersebut, seperti jatuhnya korban jiwa saat tim Itami menolong desa Koda dari serangan naga api. Namun Rory yang juga diminta untuk berbicara akhirnya membungkam semua anggota parlemen di sana dengan penjelasannya, di mana Rory membela JSDF karena JSDF lah yang telah menolong dan melindungi penduduk desa sebelumnya. Di sisi lain, Putri Pinya melakukan negosiasi dengan menteri untuk membebaskan beberapa tahanan yang ditangkap dalam insiden penyerangan Ginza sebelumnya, dan juga akan menjadi penengah dalam upaya perdamaian antara Jepang dengan kekaisaran. Saat kembali dari gedung parlemen, kelompok Itami dibuntuti beberapa orang yang berusaha menculik orang-orang dari dunia lain. Namun di sini mereka berhasil mengelabui mereka dengan membuat umpan menggunakan bis kosong dan pergi dari sana menggunakan kereta bawah tanah. Akhirnya Itami memilih mengunjungi rumah mantan istrinya untuk dijadikan tempat perlindungan sementara mereka. Di sini terlihat walaupun sudah bercerai namun mereka masih bisa akrab satu sama lain. Keesokan paginya mereka mulai menikmati waktunya di Jepang dengan berbelanja dan setelahnya pergi ke pemandian air panas. Namun di sini mereka diteror oleh beberapa agen dari berbagai negara yang ingin menculik orang-orang dari dunia lain. Kondisi ini diperparah saat pengawalan terhadap mereka harus ditarik mundur mengingat sang Perdana Menteri diancam oleh pihak Amerika akan menyebarkan skandal politiknya di pemerintahan. Kemudian para agen mulai bergerak dan mengepung kelompok Itami. Di sini ternyata tidak hanya agen dari Amerika, ada juga agen dari berbagai negara seperti Cina dan Rusia. Akhirnya mereka saling menembak satu sama lain.
Saat kekacauan terjadi di antara para agen, Rory mulai membantai mereka yang tersisa dan kemudian kelompok Itami kabur dari sana menggunakan mobil. Setelah pelarian yang melelahkan, kemudian Itami mengirim umpan melalui internet untuk mengumpulkan banyak orang di Ginza saat mereka kembali ke gerbang. Benar saja, keesokan paginya, orang-orang yang berusaha menculik mereka dibuat tak berkutik saat mengetahui keadaan Ginza sudah ramai dipenuhi orang-orang yang ingin menyaksikan kepulangan penduduk dunia lain secara langsung. Akhirnya Itami dan kelompoknya berhasil kembali ke Bukit Arnus dengan selamat. Di sini banyak hal yang berubah saat Itami pergi dari sana, di mana para pengungsi mulai mendirikan desa di sekitar markas JSDF dan mereka juga melakukan jual beli dengan barang-barang yang berasal dari Jepang. Sementara itu, Putri Pinya yang sudah melihat Jepang pun kembali ke ibu kota bersama Menteri Luar Negeri Jepang yaitu Sugawara untuk melakukan negosiasi perdamaian dengan para senat di sana. Di sisi lain ada seorang Dark Elf di markas JSDF, di mana ia berusaha meminta bantuan dari pasukan JSDF untuk membunuh naga yang telah menghancurkan desanya. Namun karena desa elf tersebut berada di wilayah perbatasan kekaisaran, JSDF tidak bisa mengirimkan bantuan ke sana karena jika mereka melanggar perbatasan, maka itu sama saja dengan pernyataan perang kepada kekaisaran. Kemudian scene ditutup dengan Itami bersama kelompoknya tim 3 menjalani misi ekspedisinya di dunia itu. Dan Gate season pertama pun tamat.